Kelestarian alam Meratus terancam tambang ilegal. Hinaskiri adalah salah satu desa yang berada di kawasan Pegunungan Meratus, tepatnya di Kecamatan Batangalai Timur, dengan luas desa Hinaskiri sekitar 14 km persegi dengan jumlah penduduk 800 jiwa. Desa ini memiliki keunikan dan pesona keindahan alamnya, juga keragaman budaya dan agama. Masyarakatnya ada yang memeluk agama Hindu Kaharingan, Muslim dan Kristen, hidup berdampingan dalam suasana akrab dan toleransi yang cukup tinggi. Untuk menempuh dan menuju desa ini dari Baraba, ibu kota Hulu Sungai Tengah, kita memerlukan waktu sekitar 1 jam. Dan apabila menggunakan jasa ojek dari Pasar Birayang menuju Hinaskiri, akan dikenakan biaya 50.000, sedangkan dengan taksi pedesaan 15.000 per orang. Jarak tempuh yang lumayan jauh ini sebenarnya akan terbayar dengan sendirinya, tergantikan lelahnya dengan sajian panorama alam yang dimiliki oleh Kecamatan Batangalai Timur. Sebelum menuju Hinaskiri, para wisatawan yang akan berkunjung akan melalui beberapa desa lainnya, antara lain ibu kota Kecamatan Batangalai Timur, Desa Batu Tangga, Sulangai, dan Tandilang. Di Batu Tangga terdapat bendungan irigasi terbesar di Hulu Sungai Tengah. Bendungan ini bernama Bendungan Batangalai. Pembangunannya direncanakan akan dapat mengairi sekitar 6.223 hektar lahan pertanian yang tersebar di Kecamatan Batangalai Selatan, Batangalai Utara, Batu Benawa, dan Barabai. Namun proyek pembangunan bendungan belum terselesaikan. Panorama pemandangan alam di sekitar bendungan irigasi pun tak kalah menariknya. Bangunan besar diapit 2 gunung dan gemericik air di sekitarnya menghilangkan penat, dan sejauh mata memandang, alam masih terlihat asri dan pesona hijau yang menyejukkan. Kondisi jalan menuju desa Hinaskiri dapat dilalui dengan roda 2 ataupun 4. Namun kondisi jalan tidaklah semulus yang dibayangkan. Banyak jalan yang rusak, berlobang, dan terkena longsor. Kerusakan ini terjadi karena banyaknya di pinggir jalan sepanjang Sungai Alai tambang-tambang pasir dan batu ilegal. Setiap hari mengangkut pasir dan batu dalam jumlah besar dan tidak ideal dengan beban jalan yang mengakibatkan kerusakan dan membahayakan pengguna lainnya. Bisnis tambang batu dan pasir begitu menjanjikan. Setiap hari, proyek pembangunan pasti menjadikan pasir dan batu sebagai bahan baku dan vital, dan keuntungannya tinggi, apalagi batu dan pasir tersedia begitu melimpah di alamnya Meratus. Puluhan truk hilir mudik mengangkut material pasir dan batu. Air sungai pun terlihat tidak jernih dan keruh. Perubahan ini beberapa waktu diakibatkan hujan besar, longsor, dan juga kejahilan tangan manusia. Pembiaran air keruh akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-harinya seperti masak, cuci, mandi, dan mengambil air bersih di sungai, akan terganggu kesehatannya. Kelestarian alam Meratus pun sepertinya telah terusik dengan adanya tambang manual batu bara yang ilegal di daerah sungai. Penambangan ilegal ini tidak lepas dari tergiurnya para pengusaha untuk menggali batu bara Meratus yang memiliki kadar kalori di atas 5 dan begitu laku di pasaran dunia. Keprihatinan diungkapkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pancar Kasihan Hinaskiri, Kosim, yang mengungkapkan perlunya segera pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini instansi terkait, menyelamatkan dan menjaga kelestarian alam Meratus dari tangan jahil yang hendak mengambil keuntungan sesaat. Wujud kepedulian dan partisipasi warga kami selama ini dalam menjaga kelestarian alam seperti penanaman pohon, meranting karet, dan tanaman produktif lainnya terus diupayakan untuk melakukan reboisasi atau penghijauan. Alam ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, anugerah yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Menjaga dan memeliharanya adalah tanggung jawab kita bersama, kata Kosim. Ya, saya berharap mungkin ada tindak lanjut dari
Pemda yang khususnya dari Dinas Kehutanan, bukan hanya dari masyarakat saja yang bergerak untuk menghijaukan, tapi lebih lanjutnya dari kementerian juga untuk melestarikan Pegunungan Meratus ini. Karena Pegunungan Meratus ini mungkin boleh dikatakan kita tahu bersama satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap semua masyarakat yang ada di pegunungan dan mungkin Pemda itu bisa sepaling tidak gitu, bisa peduli terhadap itu. Nah, sehingga kedepannya Pegunungan Meratus itu juga bisa dijadikan ekowisata. Karena apa? Kita tidak menebang pohon, tapi masyarakat di sekitar makmur. Nah, di sisi lain masyarakat sekarang kan sudah ada yang menanam dan sebagainya. Nah, ini perlu dukungan yang sangat positif. Bahkan kemarin saya pernah mengusul Pak Menteri agar supaya pemeliharaan untuk kehutanan itu dibantu dengan pembiayaan selama 3 tahun. Karena kalau yang namanya menanam doang, tidak dibarengi dengan pemeliharaan, itu akan mubazir. Insya Allah akan mubazir. Nah, dengan adanya pemeliharaan selama 3 tahun yang dibantu oleh pemerintah, kami berharap ke depannya itu jelas-jelas tanaman kehutanan akan lebih bermanfaat.